bagaimana caranya saya membuat sebuah database yang dalamnya database itu terdiri dari beberapa tabel. Nah, pertama itu adalah saya membuka form, yaitu tekan pada MySQL untuk menghubungkan MySQL dengan PMD. Nah, setelah itu setelah PMD itu ketikkan untuk masuk ke dalam file PMD. Setelah itu ketikkan lagi mana untuk menghubungkan MySQL-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk di MySQL-nya. Setelah itu kita akan membuat database dengan menggunakan perintah create. Itu kita create nama database yang aku saja adalah album. Nah, setelah database dibuat, kita harus menggunakannya atau mengaktifkannya dengan perintah use. Kita nah, setelah ada digunakan, nanti kita membuat isi dalam database yaitu field dari tabel. Jadi kita membuat tabel dengan sintas create lagi, itu create tabel, nama tabelnya kami akan itu buka kurung, itu ada apa nama field dari tabel ini. Yang pertama ID store, dan kita dapat char. Nah, ini yang banyak datanya 6. Kita dapat chart juga panjang 30 karakter. Itu yang amat, dan kita dapat chart karakter, ini 35 karakter. Nah, itu ada nama HP. Kita dapat chart juga dengan penggantian chart. Itu karena editor ini kita mau kasih datanya unik, tidak boleh sama, jadi kita gunakan primary. Kurung yang kita kan ID code yang kita unikkan dari ID code. Dan yang lupa tutup kurung lagi yang tetap
Nah, setelah itu kita membuat tabel yang kedua. Dengan nama tabel album musik. Lagi baru kita masukkan nama yang kita akan buat sama di album besar yang karakternya 6 dari nama album juga panjang karakternya 35. Itu ada nak makasih data char yang panjang karakternya itu 25. Itu ada harga data integer. Ada stok integer juga. Selanjutnya ada ID toko, ID store. Nah, yang sebelumnya kita sudah membuat field yang dengan nama ID store di tabel sebelumnya, yaitu tabel store. Nah, untuk memunculkan lagi di tabel album musik, jadi kita menghubungkan antara dua tabel dengan perintah for range nama field yang kita buat di tabel album musik, yaitu referensi. Dari nama field yang kita ambil dari tabel yaitu ID. Di album juga kita pilih yang unik, jadi kita kasih terima lagi untuk ID album. Ini harus diisi dan tidak boleh sama karena dia unik. Nah, setelah itu kita membuat tabel ketiga, yaitu tabel customer. Tabel customer. Customer. Masih lagi yang field dari tabel customer ini nanti kita buat customer akan 6. Ada nama dari customer.
ada nomor HP. Kita dapat chart yang panjangnya 4 dengan 4. Itu ID customer ini kan kita yang supaya harus diisi, jadi dia berarti unik. Kita kasih kita diisi data ini harus jika pengisian data ID customer itu harus diisi. Ini di customer. Kita tutup yang terakhir. Setelah itu kita membuat tabel selanjutnya. Di sini kita membuat tabel jumlah tabel yang kita buat itu ada 4. Dalam tabel ini ada ID bayar, panjang kesal dengan data karakter 6. Nanti ada ID album, nanti itu ada ID customer. Panjang data karakter 6 juga. Itu ada tanggal. Itu data date. Setelah itu ada data total bayar. Itu data integer. Nah, untuk ID album dan ID customer kan sudah sebelumnya tidak ada di tabel album musik dengan album customer. Jadi untuk menghubungkannya ke tabel paying ini menggunakan perintah foreign. Jadi yang kita album itu referensi dari tabel musik. Album musik. Dan itu dari album itu ada album. Terus forensi lagi kita mengambilkan kita ambil peta yang kita bikin adalah kita buat adalah ID customer. Referensi dari tabel customer lalu yang kita ambil dari tabel customer adalah ID customer. Nah, di sini lagi ada sesuatu yang harus dimasukkan. Jadi atau bisa dibilang unik. Jadi kita beri yang kita
yang harus diisi adalah ID, bayar. Yang ketujuan ini objek utama. Setelah itu, bagaimana cara melihat nama-nama feed dari salah satu tabel. Nah, kita contohkan ini dengan tabel custom. Jadi kita tulis D tabel customer. Nah, ini ada ID customer, nama customer. Oke. Nah itu saya bagaimana cara menambahkan di customer cuma ada ID customer, nama customer, dan nomor HP. Saya ingin menambahkan jenis kelamin setelah nama customer. Gimana caranya? Itu dengan menggunakan perintah alter customer, customer volume baru, kita besar, itu satu. Kita mau kasih masuknya setelah nama customer, jadi kita bisa customer. Ya, sekarang kan dia berubah. Kalau kita tampilkan kembali dari tabel customer. Ya. Customer kolom dari customer sudah menambah, yaitu yang tadi sebenarnya cuma 3, yaitu ID customer, nama customer, dan nomor HP. Sekarang tidak ada ID customer, nama customer, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah itu kita masuk di proses itu mengisi data setiap tabel. Untuk kita isi adalah tabel store, menggunakan perintah insert, jadi insert into tabelnya store, baru itu value. Nah, sebelumnya saya tidak membuat data yang akan saya masukkan ke setiap tabel. Jadi saya akan mengambilnya di notepad. Jadi untuk salin untuk PMD ulang, itu kita pakai. Nah, di sini kan ada di tabel customer, di tabel store, ada 4 data. Jadi ada 4 data setiap baris yang kita isi. Jadi yang ID store, nama store, alamat, dengan nomor HP-nya. Begitu juga selanjutnya. Jadi ada ID store-nya, ada nama store-nya, ada alamatnya, ada nomor HP-nya. Ini kita mengisi 3 baris data. Jadi setelah itu kita enter data dari store sudah terisi. Setelah itu kita mengisi tabel selanjutnya menggunakan perintah insert juga yang nama tabel. Itu tabel yang kita akan
mengisi adalah album musik. Album musik itu mengisi datanya. Copy dari notepad, lalu kita kembali ke channel dan paste. Nah, di album musik kan ada ada 6 data. Ada ID album, harga, nama artis, harga, store, dan ID store. Jadi kita mengisi satu baris itu ada 6 data. Jadi ada ID album, nama artisnya, ada harganya, ada store-nya, dan juga ada ID store-nya. Jadi kita mengisi setiap baris itu ada 6 data. Ini saya mengisi ada 6 baris. Jadi ada setiap baris ada 6 data dan saya mengisi 6 baris. Setelah itu kita men-check dan data telah terisi. Nah, itu kita masuk ke untuk mengisi tabel yang selanjutnya. Itu sintaksnya masih sama, yaitu insert. Itu kita mau isi selanjutnya adalah tabel customer. Itu kita mau datanya. Itu. Nah, ini kan kalau di ID customer, cara tadi ada ID customer, ada nama customer, dan data yang kita sebelumnya itu sama, ada jenis kelamin, dan ada nomor HP. Jadi ya, dari satu baris itu ada 4 data yang kita isi. Dan di sini saya membuat sampai 4 baris data. Baik, ya itu setelah kita mengisinya, kita enter dan data telah terisi. Itu ada 4 recordnya. Nah, itu lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel keying. Nah, tabel keying masih sama dengan terkait menggunakan tingkat Excel. Kita itu pertama masukkan datanya, sebelumnya sudah seperti ini, kali datang ke MD. Nah, di paying sendiri ada ID bayar, ada ID album, ada ID customer, tanggal, dan kota bayar. Nah, karena ada 5 data, jadi setiap hari kita mengisi 5 data. Itu ID bayar, ID album, ID customer, tanggal, dan harga, total bayar. Kalau tanggal dimulai dari tahun, bulan, lalu tanggal. Jadi saya mengisi ada 7 baris data. Setiap data.
satu baris itu akan diisi dengan 5 data. Kita lihat dan banyak data itu. Nah itu, bagaimana caranya untuk menampilkan isi dari data tersebut? Ya, kita menggunakan perintah select. Untuk menampilkan seluruh data, kita menggunakan perintah from. Jadi, apa yang kita ingin tampilkan? Yang kita ingin tampilkan adalah album musik. Sudah data yang sudah kita isi sudah terisi. Ya, ada ID albumnya, ada nama albumnya, ada nama artisnya, ada harganya dan stok, ada stoknya, ada ID store-nya. Setelah itu, saya ingin menampilkan bagaimana menampilkan hanya nama album saja, dari tabel album musik, hanya nama album saja dengan harga yang harganya ditambah 100.000. Yang setiap datanya kita tambah 10.000. Ya, 10.000 bukan 10.000. Kita menggunakan perintah select juga. Perintah select. Nah, yang kita ingin lakukan yang pertama adalah nama album. Setelah itu, koma, data yang kita mau tampilkan cuma dengan harga yang kita tambah dengan data kita tambah 10.000. Tabelnya itu ada album musik. Nah, tampilan hanya ada album nama album dengan harga yang telah ditambah 10.000. Jadi yang harganya semulanya 340.000 menjadi 350.000. Dan datanya yang selanjutnya menambah 10.000 semua dari 460 menjadi 470.000. Nah itu, bagaimana caranya kalau kita hanya menampilkan nama album, nama artis dari tabel album musik dengan harga yang kurang dari 250.000. Bagaimana caranya? Kita masih menggunakan yang ini ditampilkan adalah nama album, artis, nama album, nama artis, yang kita hanya tampilkan hanya itu dua, album, musik. Gimana kondisi yang kita mau untuk ditampilkan, data yang kita mau yang ditampilkan itu, kalau harganya kurang dari 250.000. Jadi where harga kurang dari 25.000, 250.000. 250.000. Ya,
harga yang kita cuma 250.000 ya. Pensi nama albumnya cuma satu, yaitu pensi dengan nama PCS. Karena yang sudah nama album yang kurang dari 250.000 adalah hanya ini. Itu kita tampilkan nama album. Gimana caranya? Kita hanya ingin menampilkan nama album dengan stok dari album musik ini, dimana stok itu hanya yang stoknya 5 dengan 8 saja. Untuk menampilkan kita menggunakan select dan kita adalah nama album. Untuk album musik stoknya kita tampilkan hanya ini dan yang akan tampil ada sesuai yang perintah yang kita kasih. Karena kita meminta stoknya hanya 5 dengan 8, jadi stok yang akan nama album yang akan muncul hanya stok yang ada di 5 dengan 8. Maksudnya 5 dan 8. Nah itu, bagaimana cara menampilkan nama album dari album musik ini. Dan nama albumnya itu dimulai dari huruf B. Perintahnya select. Setelah itu nama album album untuk album musik itu nama albumnya musik huruf B agar dimulai dari huruf D akan tampil akan muncul nama album. Pilih nama album, karena kita cuma minta nama album saja. Dimana nama albumnya hanya dimulai dari huruf D. Jadi yang inspirasi cuma dua, itu Bernama dengan Queen of Spring. Ya, setelah itu bagaimana cara menampilkan nama kabel album musik ini terurut dari sesuai huruf awalnya, terurut sesuai alfabet yang kita dari nama album. Jadi yang huruf D duluan, yang dari yang mana B habis itu F habis itu. Jadi kita menggunakan perintah select. Karena
ingin menafikan semua data, jadi kita menggunakan bintang. Abu musik verbal. Jadi kita verbal kita sesuai dengan apa makanya sebutkan ya, ascending karena kita mau tahu dulu dari yang kita alfabet. Nah, nanti akan terurut di huruf B, then C, then navigate X, until you put impact habis itu P the album, habis itu B. Nah, tadi data yang tampil sudah terurut sesuai alfabet yang diinginkan. Nah itu, bagaimana cara mengubah nama tabel? Nah, kita menggunakan perintah rename. Yang kita ubah adalah tabel change. Dia rename tabel. Yang kita mau ubah ini itu pay. Jadi nama sebelumnya pay. Itu berarti dari pay kita ubah ke namanya pembayaran. Ya, data telah diubah, tabel telah diubah. Nah itu, kita ingin mengganti data yang sebelumnya kita isi di sini yang baru kedua adalah tanggal 2022 bulan 5 tanggal 5 kita ubah ke tanggal 6. Jadi kita update tabelnya sudah diubah dari update pembayaran set. Ini kita mau ubah kan terlibat yang kedua yang tanggal 2022 bulan 5 kita mau ubah ke yang sebelumnya ini kita ubah ke tanggal 6. Kita patokan kepada atau data yang tidak bisa diubah, itu ID bayar. Itu baris kedua itu ID bayarnya adalah unit 220. Ya, kita sudah mengupdate datanya. Nah itu bagaimana cara mengupdate datanya dari tabel pembayaran ini? Nah, kita menentukan dengan menggunakan perintah generate. Ini jadi namanya jadi pembayaran ibadah yang baris yang data yang kita mau hapus adalah baris yang ke ID bayarnya ini 220 260. Nah, itu ya, data telah terhapus.
Setelah itu saya menampilkan hasil dari yang kita telah update, ubah, dan hapus. Select pembayaran. Ya, ini tidak ada pembayaran karena sudah ganti namanya. Sebelum lagi paying, dari pembayaran. Nah, data yang sebelumnya di sini tanggal 5, kita sudah ubah menjadi tanggal 6. Dan untuk data yang baris yang ke-6 tadi, kan ini 230, langsung 270, karena kalau ini 260 yang kita sudah isi, itu kita sudah hapus. Nah, itu kita keluar dari menggunakan database ini, tekan C, Ctrl C, ya, setelah itu dia melepas juga dengan lepasnya dari MySQL. Jadi kita sambungkan kembali dengan MySQL ini. Kita kasih lagi ke dari SQL itu. Dengan itu kita menggunakan MySQL. Habis MySQL. Nah, database lagi digunakan. Nah, itu bagaimana caranya membuat satu user untuk database ini. Nah, pertama itu user. Nah, itu yaitu create user. Nama dari usernya adalah kayak admin service. Localhost. 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 Lalu identity. Identity by. Jadi kita di identity ini kita kasih masuk passwordnya. Jadi seperti masuk ini passwordnya itu saya. Sama enter. Ya. Karena yang telah dibuat. Nah itu. Bagaimana cara mengakses membuat user tersebut, yaitu admin sales, menjadi bisa mengakses database ini, database sales. Jadi kita menggunakan Instagram untuk melihat untuk di database sales album untuk yang ini saat ini itu add localhost. Nah, karena admin sales ini sudah mempunyai hak untuk mengaktif database sales album. Nah, bagaimana caranya ini admin sales kita cabut dia punya akses? Ini itu udah kepitan kepo. Jadi kita copot dia tuh yang ada.
mengubah membuat objek kalau database kalau ada itu record privilege ya nama database ya itu form anu ada bisa kita anu coba kami yaitu nama itu namanya halo lokal host kita mencatat hak akses dari salah album ini. Nah itu kita ingin akses kembali, tetapi hanya untuk membaca atau melihat saja user tersebut. Jadi kita create grand grand tingkat grand, tapi bukan aplikasi saja. Cuma select itu karena hanya untuk melihat saja. Hanya on nama dari database jadi tidak nama usernya itu admin ya nih lalu lihat oh di sini error karena saya tadi dapat enter jadi kita grand select dan select aja admin localhost oh saya lupa lagi adminnya tanda petiknya lalu tanda petiknya di lokal tapi localhost ini jadi makanya enggak makanya error itu kita enter oh sebelumnya di sini harus ada untuk nah, ada kata tuh untuk admin kali jadi kita mau memberi hak akses hanya untuk membaca untuk admin kali kalau kita kekurangan salah satu makanya error ya. Oke karena sudah betul dia punya juga ya jadi sekian penjelasan saya tentang pembuatan database dan hal-hal untuk hal-hal query yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah atau menghapus atau membuat user atau memberikan hak akses. Kurang lebihnya sama, warahmatullahi wabarakatuh.